Puji Tuhan, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Nais Tumorang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari Minggu yang bahagia ini. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, bersabdalah Engkau. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada minggu yang berbahagia ini dari kitab Ulangan pasal 24 ayat 17 sampai dengan 18. Demikian sabda Tuhan kepada kita. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kitab Ulangan yang menjadi renungan kita pada hari ini adalah kitab yang merupakan bacaan yang sangat indah, yang berisikan banyak tentang peraturan kemanusiaan, dan Tuhan Yesus sangat menyukai mengutip khotbah-khotbah yang diucapkannya melalui kitab Ulangan ini. Berapa kali Yesus mengutarakan tentang peraturan-peraturan tentang kemanusiaan, dan dia senang mengutip dari kitab Ulangan ini sebagai bagian daripada pengajaran Yesus kepada orang banyak. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kitab Ulangan ini juga sering dikatakan sebagai bagian Injil di kitab Perjanjian Lama. Banyak orang yang berkata kitab Ulangan ini menyampaikan berita kesukaan, berita pembebasan, berita kasih kepada sesama manusia. Dan tentu saja hal itu tidak dapat kita pungkiri, karena kitab ini memang merupakan kitab yang penuh dengan simpati kepada sesama manusia. Kitab ini berisikan tentang kasih, bagaimana setiap orang dapat peduli kepada sesamanya, menaruh kasih, menaruh bantuan, perhatian, dan berbagai hal untuk boleh membangun persaudaraan bersama-sama. Seperti yang kita bacakan di dalam teks ini, janganlah engkau memperkosa hak orang asing. Kitab ini berbicara tentang orang asing. Tentu saja orang asing yang dimaksud adalah orang-orang di luar dari orang Israel, tetapi mereka ada di sekitar mereka. Orang-orang yang bukan bangsa Israel, mungkin mereka adalah bangsa Edom, bangsa Arab, bangsa Moab, ataupun bangsa Persia yang ada di sekitar itu. Tentu saja bangsa-bangsa ini semuanya adalah orang-orang yang tinggal di sekitar mereka, tetapi mereka tidak mendapatkan perhatian. Mungkin oleh karena berbagai peraturan yang ada pada masyarakat Israel, supaya mereka membentuk masyarakat yang hanya peduli kepada bangsanya saja, yang hanya peduli kepada mereka yang dikenal saja, yang peduli kepada mereka yang seiman saja. Tetapi pada saat ini, kitab ini mengajarkan agar engkau pedulilah kepada orang-orang yang tidak satu bangsa dengan engkau, tidak satu paham dengan engkau, mereka yang menjadi orang asing
di dalam kelompokmu, lingkunganmu, masyarakatmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hal ini tentu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Bagaimana kitab ini mengajarkan dan menyarankan agar bangsa Israel mau peduli dengan orang asing. Jangan memperkosa hak-hak orang asing. Tentu hak orang asing paling tidak adalah hak untuk tinggal di negeri itu, sebab bumi ini adalah tempat yang diberikan oleh Tuhan kepada semua manusia. Sehingga setiap orang asing, janganlah kiranya mereka tidak tentram tinggal di antara orang-orang Israel, di wilayah Israel, di tempat di sekitar mereka. Mereka adalah orang yang memang berhak untuk tinggal di bumi ini, sebab mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah orang-orang asing juga memperoleh tempat. Jangan memperkosa hak mereka. Jangan seolah-olah mereka tidak mempunyai hak untuk tinggal. Selanjutnya, mereka juga mempunyai hak untuk dilindungi, untuk hidup aman di tempat itu. Dan orang-orang Israel harus boleh menciptakan keamanan bagi mereka. Bagaimana mereka boleh tentram dan menikmati kehidupan yang nyaman bersama-sama dengan orang Israel di negeri Israel itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini adalah kasih yang luar biasa, yang Allah inginkan agar bangsa Israel memiliki hati yang mengasihi sesamanya, sekalipun dia bukanlah satu bangsa dan satu keyakinan dengan orang-orang Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemahaman ini tentu adalah pemahaman yang luar biasa tingginya, luar biasa mulianya. Sebab biasanya bangsa itu hanya mengasihi mereka yang satu bangsa, satu agama, satu pemahaman. Tetapi kali ini Yesus mengajarkan kepada mereka untuk mereka mengasihi orang di luar bangsa Israel, di luar pemahaman mereka, di luar ide-ide dan kebersamaan keagamaan mereka. Setiap orang berhak untuk hidup di negeri yang diberikan Tuhan kepada setiap orang. Negeri ini terbuka lebar karena negeri ini semuanya adalah ciptaan Tuhan. Bumi ciptaan Tuhan. Ini mengingatkan kepada kita agar kita jangan berlaku arogan sekalipun kita merupakan mayoritas di satu tempat. Jangan kita mempunyai pemikiran yang kerdil ketika kita mayoritas di satu tempat. Kita beranggapan ini adalah milik kita dan orang asing tidak dapat untuk hidup di tengah-tengah kemayoritasan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, mari kita melihat negeri ini bukanlah negeri satu bangsa, negeri milik satu agama. Negeri ini bukan milik satu kesamaan ide dan pemahaman keagamaan. Negeri ini adalah negeri yang memang diciptakan Allah bagi seluruh manusia. Dan biarkanlah setiap orang boleh hidup aman dan tentram, sekalipun kita merupakan manusia yang mayoritas mendiami tempat itu. Yang kedua dikatakan oleh teks ini supaya janganlah engkau juga mengabaikan anak yatim. Engkau harus mau memperhatikan apa yang menjadi hak-hak anak yatim. Anak yatim, mereka tidak memiliki ayah lagi untuk mereka boleh mendapatkan nafkah, mendapatkan pendidikan, mendapatkan masa depan yang baik. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa Bapa adalah Allah setiap manusia,
Dan setiap anak yang tidak mendapatkan hak akan berteriak kepada Bapa di sorga. Maka setiap orang harus menjadi perwakilan Allah menolong anak-anak yatim. Itu sebabnya dengan sangat tegas dikatakan oleh teks ini, jangan memperkosa anak yatim. Jangan memperkosa hak-hak mereka. Mereka punya hak hidup. Mereka mempunyai hak untuk dilindungi. Mereka mempunyai hak mendapatkan masa depan. Mereka berhak untuk hidup dan mendapatkan persekutuan yang indah di tengah-tengah masyarakat ini. Oleh karena itu, perhatikanlah mereka. Yang ketiga dikatakan di sini, supaya janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda untuk menjadi gadai. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kadang-kadang kesulitan ekonomi yang terjadi menyebabkan seorang ibu janda mau menjual berbagai hartanya, termasuk juga menggadaikan pakaiannya. Dalam hal ini dikatakan bahwa mereka menjual, menggadaikan pakaiannya karena tidak ada lagi yang mau digadaikan. Biasanya Bapak dan Ibu, pakaian adalah untuk melindungi diri dari cuaca yang ekstrim. Ketika malam hari sangat dingin, maka pakaian yang tebal sangat diperlukan. Kita harus memahami bagaimana ketika seorang menggadaikan bajunya, ini adalah harta yang terakhir, milik yang terakhir yang dia punya. Tetapi dia sangat membutuhkan makanan minuman yang sangat dia butuhkan. Dan untuk kebutuhan yang sangat penting ini, dia berani menjual apa yang sangat penting dari dirinya. Mari kita untuk memperhatikan hal-hal ini. Dan janganlah kita mau mengambil pakaiannya dan kita merampasnya sebagai bayaran hutangnya, sebagai bayaran daripada apa yang dia tidak sanggup lagi berikan. Bapak dan Ibu, ketiga hal ini disinggung dalam teks ini supaya kita menjadi sesama yang baik kepada orang asing, kepada anak yatim, kepada janda. Tiga hal inilah yang sangat riskan terjadi ketika itu pada masyarakat Israel. Masyarakat ini ingin direstorasi, diperbarui. Bagaimana mereka menjadi bangsa yang mengamalkan cinta Allah kepada sesamanya. Kitab Ulangan ini adalah kitab yang merestorasi bangsa Israel. Untuk mereka memiliki hati yang baru, hati yang dipenuhi dengan cinta kepada Tuhan dan cinta kepada manusia. Nah, cinta kepada manusia, mereka harus memperhatikan dulu yang termarginalisasikan, yang terpinggirkan, yang terabaikan di masyarakat mereka. Dan biasanya yang terpinggirkan itu adalah tiga kelompok ini. Kelompok orang asing, karena mereka tidak mempunyai hak, pijakan, dan juga identitas di tengah-tengah orang-orang Israel. Yang kedua adalah anak yatim, karena mereka kehilangan ayah, dan mereka tidak mempunyai masa depan yang baik, tidak punya pelindung, tidak dapat memiliki kehidupan yang normal seperti anak-anak lain yang dapat berkembang menjadi anak-anak yang dewasa, memiliki segala hal untuk masa depannya. Demikian juga dengan kaum janda yang terabaikan oleh karena mereka tidak mempunyai perhatian untuk menolong terhadap masalah ekonomi yang terjadi di dalam rumah tangga ketika si ayah tidak lagi bersama-sama dengan mereka, mungkin karena mati dan sebagainya. Bapak dan Ibu, kitab ini mengingatkan, kamu harus melakukan itu karena kamu dulu pun adalah budak di tanah Mesir. Kitab ini mengingatkan secara humanis, secara kemanusiaan. Kamu harus melakukan cinta kepada manusia
Karena Allah begitu memperhatikan engkau. Dulu kalian adalah bangsa budak. Tetapi sekarang kalian telah dimerdekakan, dibebaskan. Kalian telah menjadi bangsa yang mempunyai segala kecukupan. Sekarang berikanlah hatimu kepada mereka. Tolong mereka, berikan kehidupan yang layak kepada mereka. Kita harus mencintai sesama kita. Karena Tuhan mencintai kita. Bapak Ibu, ini alasan yang paling utama untuk kita mengasihi orang lain. Kasihilah orang lain itu dengan dasar karena Allah mengasihimu. Kasihilah orang lain itu karena Allah telah terlebih dahulu membebaskan engkau dari perbudakan, dari ketertindasan, dari keadaan yang miskin. Engkau telah diselamatkan oleh Allah. Sekarang jadilah engkau seperti Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tertindas. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam.